teman-teman sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan membahas bagian kaki-kaki yang ada di mobil Vitara ini, karena kemarin kita belum membahasnya. Jadi kita akan membahas sekarang. Mungkin ini kita akan membahas dua-dua gardan, dan mungkin apabila ada yang kita belum bahas, kita akan melanjutkan di next video lagi. Dan mesin juga mungkin kita belum membahasnya, kita akan membahas juga di next video. Kayaknya di sini kita akan lanjut mulai. Let's go. Kita sudah berada di belakang, dan kali ini kita akan membahas gardan solid yang ada di belakang mobil ini. Dengan dasarnya kita akan membahas plus minus mobil dengan suspensi gardan solid. Ya mungkin ini saingannya gardan independen. Mungkin kita akan bahas gardan solid ini. Oke, langsung kita bahasnya. Oke, keuntungan dan kekurangan suspensi gardan solid. Keuntungan suspensi gardan solid, pertama, konstruksi yang dihadirkan lebih simpel, terus harga juga lebih murah, dan strukturnya juga lebih kuat. Makanya kalau truk atau beberapa kendaraan berat masih pakai gardan solid. Ini termasuknya gardan solid ini emang bisa mengatasi mobil-mobil yang berat seperti truk atau mobil-mobil yang besar intinya lah. Jadi emang enak ini gardan solid. Dari sisi kekurangan, gardan solid memang memiliki kekurangan di mana menurut hunting serta bantingan yang dihasilkan oleh suspensi model ini tidak senyaman suspensi independen. Berarti gardan solid ini bantingannya itu terlalu tidak nyaman, berarti terlalu keras, tidak lembut. Mungkin ini menjadi salah satu kekurangan bagi gardan solid ini. Mengenai sistem suspensi independen yang beredar di sini diberikan atas dua klarifikasi yang double, yaitu kalau kalian bisa dengar dengan pengucapan yang tadi saya bilang di bagian independen, karena itu adalah saingannya gardan solid. Oke, kita langsung lanjut. Jadi ada sebuah cerita, karena JJ itu pernah menjelaskan bagian gardan solid. Si JJ Logi, si Julian Johan, kalian bisa cek sendiri channelnya. Jadi JJ itu pernah menjelaskan, sedangkan untuk model suspensi gardan solid meski terbilang umum, namun ada beberapa poin yang menjadi keunggulan, dan kebanyakan suspensi model ini digunakan oleh mobil-mobil yang membutuhkan karakter kuat pada sistem suspensinya. Keuntungan suspensi gardan solid, pertama, konstruksi yang dihadirkan lebih simpel. Jadi pertama, konstruksi yang dihadirkan itu emang simpel, terus harga juga lebih murah, dan strukturnya juga lebih kuat. Makanya kalau truk atau beberapa kendaraan berat masih pakai gardan solid. Asal tadi kita sudah jelaskan bahwa gardan solid itu bisa membawa beban-beban berat seperti truk atau mobil gede yang tadi kita sudah jelaskan di sebelum itu. Dari sisi kekurangannya, dan ini juga JJ sudah pernah berkata di channelnya. Jadi dari sisi kekurangannya, gardan solid memang memiliki kekurangan di mana menurut JJ, handling serta bandingan yang dihasilkan oleh suspensi model ini tidak nyaman. Jadi bandingannya ini sangat terlalu puas, seakan-akan kita sedang perjalanan mungkin tidak bisa menikmati yang halus. Dari kita ini harus oke, mungkin sampai sini dulu membahas gardan-gardan. Oke, karena ini kita sedang membahas gardan-gardan dan tanggungnya kita sedang berada di mobil bagian belakang. Kemarin kita belum membahas bagian belakangnya. Oke, di bagian belakang sini kan bisa lihat ada deflekta seperti yang di depan kap mesin, ada lapisan deflekta, dan di belakang sini juga ada bagian atas di belakangnya reflek, dan bagian kaca sini ada lapisan. Jadi ini kaca lebih gelap, lebih nyaman bagi penumpang. Ada stiker ini Vitara FX Suzuki Jeep Indonesia. Oke, mantap. Tekan sini bumper ARB, kalian bisa lihat sendiri namanya ada di sebelah sini. Nah, ARB bumper ini menggunakan ARB, dan sini ada ban serep. Ban serepnya ini menggunakan Dweller AT Brixton. Jadi profilnya tuh sama seperti yang dipakai ban ini, cuma nama bannya itu beda.
Nah, kalian bisa lihat ini. Kalau tipe ini namanya Achilles Tesserhall. Sedangkan yang di sini itu Brixton Dweller AT dengan profil yang sama, yaitu 30 kali 9,5 ring 15, perak juga sama, guys Thompson, dan lapisan ini juga ada di sini, lapisan yang berwarna biru ini. Dan bagian bawah ini, jadi di sini ada beberapa jenis gabungan dari pamper ARP-nya. Ini berguna apabila mobil lain membutuhkan bantuan, mobil lain menggunakan winch, kalian mobil lain tinggal canturkan sini dan kita mendorong, jadi kita akan membantu mobil yang sedang kesusahan. Jadi ini berguna untuk menolong orang yang sedang kesusahan dengan menggunakan winch. Jadi orang lain menggunakan winch orang lain itu kita taruhkan di sebelah sini, terus kita tarik mobilnya, jadi selamat, kita bisa membantunya. Bagian sini kalian bisa lihat. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ini juga udah mungkin 10 menit. Oh, di sini ada wiper juga. Ini masih aktif loh. Masih aktif, belum ada yang rusak. Oke, mungkin sampai sini dulu karena ini juga udah 10 menit. Dan tadi kaki-kaki kita baru membahas yang katanya doang. Belum bagian shockbreaker dan yang lain-lain. Kita akan lanjutnya di next episode. Bye-bye.